Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini, saya akan membahas tentang sistem pengendalian dan pengujian substantif. Yang pertama, apa pengertian dari sistem pengendalian dan pengujian substantif? Pengujian pengendalian adalah merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Pengujian pengendalian ini dilaksanakan oleh auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam satu SRC laporan keuangan. Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit yang dilaksanakan auditor untuk menentukan efektivitas rancangan dan operasi dari prosedur dan kebijakan struktur pengendalian intern. Terdapat dua tipe pengujian dan pengendalian. Yang pertama ada konsulen test of control, dan yang kedua ada pengujian pengendalian tambahan. Yang pertama, konsulen test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan oleh auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian interklien. Yang kedua, pengujian pengendalian tambahan. Pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan adalah pengujian yang dilaksanakan oleh auditor selama pekerjaan lapangan. Prosedur untuk melakukan pengujian pengendalian dibagi atas 4 bagian. Yang pertama ada pengajuan pertanyaan kepada karyawan klien. Yang kedua, melakukan observasi terhadap karyawan klien dengan melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Yang keempat, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada karyawan klien. Pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien dilakukan berkaitan dengan evaluasi atas kinerja tugas mereka. Pengajuan pertanyaan pada para karyawan klien umumnya tidak akan menghasilkan bukti yang kuat mengenai efektivitas operasi pengendalian. Meskipun demikian, prosedur ini kadang lebih tepat digunakan untuk suatu pemeriksaan daripada prosedur lainnya. Yang kedua, melakukan observasi terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Auditor dapat melakukan observasi terutama terhadap pengendalian yang tidak menghasilkan jejak bukti. Berapa jenis kegiatan pengendalian tidak meninggalkan jejak bukti? Prosedur selain observasi tidak akan efektif digunakan untuk menilai kegiatan pengendalian tersebut. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Auditor dapat melakukan inspeksi terhadap dokumen, catatan, dan laporan, mengindikasikan yang meninggalkan bukti. Prosedur yang paling efektif untuk menilai kegiatan pengendalian tersebut adalah inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Yang keempat adalah mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor, yaitu ada beberapa kegiatan pengendalian yang meninggalkan jejak bukti yang berupa dokumen, catatan, dan laporan, tetapi isinya kurang mencukupi untuk menilai efektivitas operasi pengendalian. Prosedur yang paling efektif digunakan untuk menilai kegiatan pengendalian tersebut adalah reformance. Prosedur ini cenderung merupakan pengujian untuk menilai akurasi mekanisme kegiatan pengendalian. Yang dua, sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Yang pertama, ada sistem akuntansi. Elemen struktur pengendalian intern kedua adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi siklus pendapatan suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya audit trail atau jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Pemahaman setiap akuntansi diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan sistem flowchart. Mengajukan pertanyaan pada karyawan bagian akuntansi dan menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien
Auditor harus memahami kompetensi personil akuntansi dan bagian IDP yang bertanggung jawab atas pengelolaan transaksi siklus pendapatan. Yang kedua, ada pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Prosedur pengendalian meliputi otorasi yang tepat, pemisahan tugas, catatan dan dokumen, pengendalian akses, dan pemeriksaan atau pengecatan independen. Yang ketiga, ada pengujian pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus pendapatan dibedakan atas prosedur sebagai berikut. Pertama, atau A, pengujian pengendalian pengiriman barang dagangan. B, pengujian pengendalian penagihan. C, pengujian pengendalian pencatatan. Dan yang D, pengujian pengendalian retur penjualan. 3. Pengujian substantif saldo piutang dagang. Rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa. Pada kegiatan normal perusahaan, piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dalam pelaksanaan pengujian substantif piutang dagang, auditor terutama mengandalkan bukti yang diperoleh melalui konfirmasi yang diperoleh langsung dari pelanggan dan menelaah dokumentasi yang dilakukan dalam organisasi klien. 4. Konfirmasi piutang. Prosedur ini sangat perlu dilakukan karena merupakan prosedur auditing yang diterima umum, kecuali apabila piutang dagang tidak material, tidak efektif, resiko bawaan maupun resiko pengendaliannya sangat rendah. Bila auditor tidak melakukan konfirmasi, maka isi harus mencantumkan alasan-alasan yang dapat dimuat dalam kertas kerja dan bagaimana akuntan cara mengatasinya atau tindakan alternatif yang dilakukannya. Yang kelima, sistem akuntansi, pengeluaran kas, dan prosedur pengendalian. Sistem akuntansi adalah metode pengolahan data, dokumen, dan catatan. Setiap akuntansi siklus pengeluaran kas suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. B. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian pengeluaran kas terdiri atas otoritas yang memadai, adanya pemisahan tugas, dokumen dan catatan, pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan, dan pemeriksaan independen. C. Pengendalian intern transaksi pembelian. Dokumen dan catatan akuntansi yang dipakai antara lain: yang pertama, permintaan pembelian, merupakan dokumen permintaan yang dibuat oleh karyawan yang berwenang. Yang kedua, order pembelian, yaitu dokumen yang dibuat dan dikirim departemen pembelian kepada perusahaan lain yang menyatakan bahwa perusahaan ingin membeli barang dan jasa yang dimaksud. C. Laporan penerimaan barang. Yang D. Faktur atau invoice dari pemasok. E. Voucher. F. Ringkasan voucher. G. Register voucher. H. Laporan pelanggan bulanan dari pemasok. I. Buku pembantu utang dagang. J. Arsip voucher yang belum dibayar. Dan terakhir, arsip voucher yang sudah dibayar. Selanjutnya, pengendalian intern transaksi pengeluaran kas. Dokumen dan catatan transaksi dalam pengeluaran kas. Dokumen dan catatan yang dipakai antara lain: pertama, ada cek. Kedua, ringkasan cek. Ketiga, file transaksi pengeluaran kas. Dan yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, pengujian substantif saldo aktiva tetap. Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Aset tersebut tidak akan habis digunakan dalam 1 tahun atau 1 siklus produksi. Ada beberapa pengujian substantif saldo aktiva yang akan diuraikan berikut ini. Pengujian tersebut terutama berkaitan dengan penghimpunan bukti mengenai asersi, keadaan, atau keterjadian. Contoh pengujian substantif saldo aktiva tetap. Tujuannya, penilaian dan alokasi. Prosedurnya, verifikasi ketepatan trial balance aktiva tetap kesesuaiannya dengan pengendali buku besar.
Yang kedua, bertujuan untuk keterjadian kelengkapan penilaian dan alokasi. Prosedurnya yaitu menerapkan prosedur analitis. Yang ketiga, bertujuan untuk keterjadian penilaian dan alokasi. Prosedurnya melakukan infeksi penambahan aktiva. Dan yang terakhir, bertujuan untuk keberadaan, hak, dan kewajiban penilaian dan alokasi. Prosedurnya mengusut penambahan aktiva tetap, mengusut pengurangan aktiva tetap. Sekian pembahasan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.